Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dan Ustadz kami mohon apa ya? Pokoknya apa yang keutamaan dari orang yang memberikan sumbangan di kotak ini, karena hasil itu akan kami belikan peralatan, dan peralatan ini sekarang sudah milik daripada Barito Berdakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa keutamaan kami datang ke tempat ini, di majelis ini? Baik Bapak Ibu jamaah Barito Berdakwah, jamaah, yo jamaah, 200 orang yang hadir yang baru jawab cuma 10 orang. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Barito Berdakwah dimulai. Untuk itu kami mengundang Ustadz Haji Muhammad Iqbal Pakaya. Dan sponsor hari ini Pak Elnino Mohi. Beliau mohon maaf tidak sempat hadir. Baru saya menyampaikan kepada panitia. Kalau ada Pak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagah hati Pak ada ya. Pemalang tinggalan besar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apa beda sehat dengan afiat? Kalau sehat itu dia melekat dengan fisik. Jauh bohe, jauh kanker, jauh kukudu, jauh ambalo. Sehat fisik, mulus, tanpa masalah. Tapi kalau afiat, kenapa digandingkan dengan afiat? Kalau afiat dia terkait dengan kesehatan psikis, kesehatan hati, kesehatan jiwa. Banyak orang yang badannya sehat tapi jiwanya sakit. Fi qulubihim maradun. Giorgio Vargas, orang apa saja orang Barito. Giorgio Vargas adalah presiden Brasil tahun 1954. Saat itu kondisi ekonomi berada pada posisi inflasi yang cukup lama. Rakyat semakin menderita. Akibatnya sang presiden menjadi stres. Dia masuk ke apartemen milik pribadinya. Dia tembak DP jantung sendiri. Satu bukti bahwa jabatan bukan sesuatunya hal yang bisa mengantarkan seseorang pada puncak kebahagiaan. Adolf Merkel. Adolf Merkel adalah orang nomor 4 terkaya di Jerman. Punya Merkel Group, 121 anak perusahaan di bawah naungannya. Tahun 2007 perusahaannya tembus laba 450 triliun, tapi tahun 2008 dihantam oleh krisis ekonomi, maka dia menjadi stres, menjatuhkan dirinya dari kereta api. Ilate lopuh badu, loh hijauku. Mari Pak Sekda, kita doa. Ini calon pemimpin daerah ke depan, amin. Kita harus cari pimpinan daerah yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Amin. Terlalu Pak Sekda.
Marilyn Monroe, orang bulot Marilyn Monroe seorang artis bom seks, laki-laki yang datang ibarat perahu yang berlabuh kemudian meninggalkan ia begitu saja. Pak Sekda, kalau dulu di sini saya lebih kuat. Sini Pak Sekda. Mari Pak Sekda. Kedua. Wah, beliau sendiri coba ke kursi. Masya Allah. Ya, sehat selalu Pak Sekda. Ada satu hadis khadimul umam akhirhum syurbah. Pemimpin suatu kaum itu terakhir minumnya. Baru ada satu hadis man ra'isul lil qaumi fa huwa khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi kaumnya, bukan malah minta dilayani. Hari ini pas Sekda dalam melayani kita, sudah sendiri melayani sendiri, angkat kursi sendiri lagi. Saya kembali, Marilyn Monroe, laki-laki yang datang ibarat kapal yang berlabuh kemudian meninggalkan dia begitu saja. Akhirnya dia stres, minum obat tidur, sampai sekarang tidur terus, tidak bangun-bangun. Satu bukti bahwa ketenaran bukan jaminan untuk mencapai kebahagiaan. Ganteng, kaya, Thierry Costa, dokter asal Paris, Prancis, di acara reality show di Kamboja. Gara-gara dikritik oleh pemirsa, kinerjanya dianggap tidak berhasil, dia masuk ke toilet, dia tembak di pedada. Satu bukti bahwa kegagahan, ketenaran, kekayaan bukan jaminan untuk bisa mencapai kebahagiaan. Walang tuh malu mole tuh lengu ulingu pede tuh sombong nyoro lagi. Mungkin di antara kita yang hadir ini, tekeko ini adalah hamba Allah yang paling mulia. Nonton tekeko itu? Siapa nama? Tepiku? Tetetu. Ada 4 golongan yang tidak akan di BAP oleh malaikat Pak Sekda. 1, al-takhalluf al-fikriu, orang yang mengalami keterbelakangan akal. Ya periksa malaikat itu ya delay. Bukti itu yang normal, muka belakang kiri kanan itu malaikat. Bukti hulalal anggota bukti ngori pilih bukan lari itu malaikat. Oh itu loli moli itu malaikat ya. Itu akan ditanyakan. Yang kedua yang tidak di BAP adalah tabubu tabungolo, yang balakasat lantas mohe upak tabuba angkat tangan. Mana STNK? Ale uma babel. Ale uma il patau tebel. Ale polisi mah panaal mampu tato ale muaku tuti. Yang ketiga tidak di BAP itu adalah ahlul fatra. Siapa mereka? Orang-orang yang mengalami kekosongan risalah Pak Sekda. Tidak ada Rasul yang diutus. Maka sangat keliru Ustadz Firanda Andirja, King of Wahabi, ketika beliau dakwah di Masjid Al-Fitra Banda Aceh, beliau memfatwakan bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka, kafir. Ibu-ibu langsung baku bagi akan dengan aqua, dengan sajadah, kunci otuk, kunci motor, bolo diamankan oleh panitia, keluar lewat pintu belakang masjid. Kenapa ibu-ibu pada mengamuk? Sebab Ustadz ini menyampaikan bahwa orang tua Nabi itu kafir, masuk neraka. Ustadz Firanda Andirja LC, King of Wahabi, beliau lupa surah Al-Isra Pak Sekda ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Itu
Memang ada hadis Pak Sekda yang menyebutkan bahwa itu hadis Anas bin Malik. Sahabat datang ketemu Rasul, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Kira-kira di mana alamat bapakku, di surga atau di neraka? Nabi menjawab, "Finnar." Orang tuamu itu di neraka. Sahabat itu langsung bersedih, dia langsung balik kanan, minta izin pulang ke rumah. Nabi tidak mau melihat sahabatnya bersedih, beliau gandeng dari belakang sambil menghibur, memberikan spirit dan mengatakan, "Wahai sahabatku, inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya orang tuaku dan orang tuamu sama-sama di surga. Oleh Ustadz Firanda, hadis itu diterjemahkan secara harfiah. Padahal tidak, itu sugesti, dorongan supaya sahabatnya tidak tenggelam dalam kesedihan. Ada ayat surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Sungguh kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Ibu bapak yang saya muliakan, saya kembali ke materi yang kemarin. 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah pada 6 perkara. 1, masih ingat? Innallaha katamar ridho fi ta'ah. Allah merahasiakan ridhonya pada setiap ketaatan. Maka jangan pandang enteng. Jangan pikir bahwa oh ini amalan kecil, mungkin Allah tidak ridhoi. Jangan. Popolulu sanggala yang kita antar ke masjid bagi orang yang berbuka, menurut kita itu kecil, tapi bagi Allah itu mungkin adalah besar dan bisa mendatangkan ridhonya. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Innallaha katama sholatal wusta fi shalawatil khams. Allah merahasiakan sholat wusta itu pada sholat 5 waktu. Saya sudah bawakan ini kemarin. Sekarang sama sambung pasek, tidak boleh sisa ampah. Mudah-mudahan mau habis ini. Kalau tidak mau habis, Pak Ade mau lanjut tahun depan. Yang ketiga, innallaha katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan kekasihnya di antara manusia. Allah rahasiakan. Innallah kata ma'auliya'ahu. Aulia itu jamak daripada wali. Para wali itu kekasih Allah. Bisa jadi mereka bukan para raja-raja. Bisa jadi mereka bukan pengusaha. Sebab kalau raja pengusaha kadang-kadang orientasinya untuk keuntungan. Lihat Saudi Arabia sekarang, sejak kepemimpinan Muhammad bin Salman sudah bergeser pasik dan nilai-nilainya. Sudah dibuka Arabian Week Show. Jadi model Arabian Fashion Week. Ada Paris Fashion Week. 121 bioskop dari Kanada dibuka di sana. Bahkan MBS dalam jumpa pers mengatakan, "Uridu hadzal balad." Aku menginginkan negeri ini kama Eropa jadid, seperti Eropa yang baru. Naudzubillah. Perempuan boleh keluar tanpa didampingi oleh muhrim. Boleh bawa auto sendiri, tidak mengenal jam-jam yang ditentukan. Padahal konstitusinya itu adalah Al-Quran. Tapi sekarang mulai bergeser Pak Sekda. Orientasi kepemimpinan MBS adalah meletakkan bisnis dan politik di atas segala-galanya. Ini yang menyebabkan turunnya pendapatan produksi minyak. Aramco. Aramco itu singkatan dari Arabian American Oil Company yang setiap hari bisa mencetak 12.000 barel per hari. 1 barel itu sama dengan 115,6 liter.
Ini sahamnya turun 25%. Kenapa Amerika tidak mau bantu Palestina? Sebab mereka terikat MOU dengan Amerika lewat perusahaan Aramco, Arabian American Oil Company, 12.000 barel per hari. Makanya ketika Rusia invasi ke Afghanistan, maka pelan-pelan Amerika bantu Afghanistan, padahal Islam, Pak. Jadi yang menyebabkan Amerika Saudi Arabia bersikap pasif, tidak mau membantu Palestina. Mereka mengedepankan urusan bisnis dan politik di atas kepentingan kemerdekaan Palestina. Hadirin yang saya hormati dan saya melihat, saya kembali ke materi. Innallaha katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan kekasihnya di antara manusia. Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, man atani masyan ataituhu harwalatan. Siapa yang datang kepadaku sambil berjalan, aku menjemputnya sambil berlari. Masya Allah. Makanya jangan pandang itu sama orang. Lihat dia di penampilan kekewehe susumbele ya. Nah sama-sama itu to de pesta alo pagar ayam japet heula ke sofa. Langsung dari balak dekat kukusan. Petiluari Pak Bupati tiap itu ketua dewan, itu 3 jari, itu Kementerian Hukum dan HAM. Di Pak Ade langsung dari balak, soalnya songko maba kuning ati wo inti lo susun bele. Pagar ayu ini memang memilah. Saya pernah masuk di gedung Pak Sekda, diundang oleh teman dari teman dari teman. Jadi dia tidak tahu saya. Begitu datang di Gerah Aziza, gawati mah hulu agak ke di muka. Ya atali ngeruatan ceramah. Mana namanya putih pakai kalau boleh Bapak di belakang sana, di situ unsur pimpinan. Oh nanawa wigawati mama nyomamal dengan tertib saya ke belakang. Ketika acara akan dimulai, tiba-tiba saya sudah dipanggil kamar yang kami muliakan Pak Ustadz Iqbal, dan kami mohon beliau untuk bisa menyampaikan tausiah pernikahan. Mana nama lawati iluhnya itu pagar ayu ibu Ustad itu. Udah ya aku mau pernah ilamnya itu tuh, nggak mau hulu atau di muka lah kata popo ini dulu mau nomor itu enam kali. Ya ada tiga justru itu berani bisa petilu balaka. Dia betul di muka mau popo ini dulu lah bata uno nama berita ada, apalagi hayao langgato garis krim langgato tanjakan uabangan. Wow, lipstick model lo lebar lo Sungai Bulango Ulu. Sekarang Bulango Ulu makin makmur. Saya pernah ceramah di sana, diundang oleh Pak Imran Mahmud. Sekarang terpilih jadi anggota DPRD, Pak Sekda. Banyak rumah-rumah pitate di sana Pak, tapi tak parkir Expander, Hilux, Innova, Unonawa, Pajero Sport, Fortuner. Hasil dari pembebasan tanah ada yang sampai tembus 33 miliar, ada yang 19 miliar, ada yang 21 miliar, paling sedikit 34 miliar. Dorang pesan agak kancang kalau baundang. Belum tunggu topo aja pasir. Saya tanya, kenapa ini rumah pikatnya pilih oto Pak Ustaz? Dia mau nggak ada oto nggak pagi bele. Maka banyak mereka yang beli rumah di Bulango, di Bulango Utara, Bulango. Mereka banyak beli, bahkan mereka sampai isi mau Pulbala, mereka beli biar berapa juta mereka beli. Kenapa? Untung beliau miliar udah hampir uang. Untung beliau, utang beliau itu. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi kekasih Allah itu tidak selamanya orang berdasi. Kalau kekasih para atlet biasanya melekat dengan selebriti.
David Beckham dia punya pacar kan sampai dia menikah dengan Victoria Adams. Beckham adalah presiden klub Milan Miami. Sekarang Messi sudah dengan Luis Suarez sudah di situ paseknya. Kemudian Gerard Pique, bek terbaik Barcelona, menikah dengan Shakira, artis asal Kolombia yang top lewat lagu Piala Dunia Waka Waka Samuna muna Waka Waka Saya kembali ke materi. Kekasih Allah kadang-kadang mungkin tukang somai, ya tahu atau Pak? Kekasih Allah mungkin seorang pengembala. Ketika rombongan dari Yaman pulang melaksanakan ibadah haji, saat itu Yaman dilanda oleh paceklik yang berkepanjangan, polulahe. Mereka ingin sholat istisqa, ya sholat minta hujan. So 3 kali sembahyang hujan tidak pernah datang. Maka ada satu jamaah mengatakan, dia undang kamar itu yang pengembala kambing, bernama Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang pernah mendapat salam dari Nabi. Uwais diajak, dia doai pemain itu supaya tidak bambehu. Kata Uwais, saya ini cuma pengembala, bapak-bapak ini alim ulama. Idilah uti siapa tahu doamu yang Allah kabulkan. Maka Uwais Al-Qarni berdoa, dalam waktu sekejap tiba-tiba awan tebal, kemudian turunlah hujan. Makanya kalau ketemu dengan siapapun jangan lupa minta doa Pak. Saya ketemu siapapun dia profesi apa saya kalian minta didoakan. Kenapa? Kita tidak tahu dari siapa doa itu dikabulkan. Uwais Al-Qarni seorang pengembala. Bahkan di riwayat yang lain beliau pernah mendapat salam dari Nabi. Nabi sampaikan kepada sahabat, suatu ketika mudungali Uwais Al-Qarni, kamu jangan lupa sampaikan salam kepadanya dan jangan lupa kamu minta didoakan sama dia. Khalifah Umar bin Khattab secara catatan Uwais betul. Ternyata Uwais adalah seorang pemuda yang menunda ketemu dengan Nabi sampai dia mati tidak ketemu dengan Nabi, sebab dia ikhlas untuk mendampingi kebutuhan mamanya yang sudah buta itu. Timam mali Uwais pito waduh mali monal lagi kemana-mana Uwais ada gendong aja. Suatu ketika Timam mali Uwais mengatakan, nono Timam suka bahaji, mama kita ini orang miskin mama, dia lu doi mama, dia lu olo unta dia lu pemayari unta mama. Wo dia ente dua ime ode ya supaya saya bisa beli anak sapi. Berkat doa seorang ibu akhirnya bisa beli anak sapi. Apa kerja Uwais Al-Qarni? Pagi sapi itu dia gendong ke atas gunung, sore dia gendong lagi ke bawah. Orang-orang pada tertawa tanpa bingung titik Uwais pertama sapi. 8 bulan kemudian terjawablah itu doa. Uwais menghadap kepada mamanya, ya Ummi, wahai mamaku, insya Allah mama tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Patut jomono. 8 bulan saya menyiapkan otot dan badan saya biar kuat. Saya pagi sore menggendong itu sapi. Saya siapkan badan saya supaya bisa menggendong mama dari Yaman menuju Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Hilmeul arasi babai dan Jibril langsung viralkan di langit bahwa ada seorang pemuda yang dirindukan oleh surga karena fokus berbakti kepada ibunya. Maka Nabi pun diberitakan oleh Jibril, ada seorang pemuda Uwais Al-Qarni dirindukan oleh surga. Nabi tidak pernah ketemu dengan Uwais, tapi dia memberikan salam manis kepada Uwais berkat Jibril yang membocorkan bahwa Uwais sangat dirindukan oleh surga.
Berbahagialah orang-orang yang masih punya orang tua. Jangan sakiti mereka, jangan bangunkan mereka tengah malam, jangan. Kalau para suami-suami ingin beli sesuatu untuk istri, suami ini ada dua, ada yang suami soleh, ada yang toleh. Yang toleh itu timamalia timai toleh petali solopu efterbes, timama bohong mipet, beda dah. Jadi kalau beli sama istri sandal yang mahal, maka jangan lupa timama Allah sama merek ini. Jangan Allah timai tua homipet, timama bo ATT. Asik kita eta bo harga 7.000. Mau nyawa model di laut dumali pemaki. Ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi saya kembali ke materi. Innallaha katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan kekasih jadi antara manusia. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah artinya 4, karena beliau adalah anak yang keempat, seorang budak paseta. 3 kakaknya sudah meninggal. Akhirnya ditangkap oleh para penyamun. Penyamun itu bangkang hulahi lubangkang. Orang tangkap, dijual sama pedagang, menjadi hamba sahaya, jadi budak. Tengah malam ketika majikan akan buang air kecil, dia melihat keluar sinar yang begitu indah dari kamarnya Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya dia waduk. Tidak lupa itu, dia intip. Dia melihat ada lentera yang mengeluarkan sinar yang begitu indah, bergerak bergoyang-goyang di atas kepalanya Rabi'atul Adawiyah tanpa ada seutas tali yang menahan di atasnya. Sang majikan apa-apa nana tak jaga malaikat takuti. Akhirnya besoknya Rabi'atul Adawiyah dimerdekakan oleh majikan karena majikan sang takut sekali. Jabu malaikat ditabuti, besoknya dimerdekakan, dilepas. Tapi majikan berpesan sambil bermohon, kalau boleh kau tetap tinggal di Basra, saya akan tanggung semua kebutuhanmu tinggal di sini. Rabi'atul Adawiyah menolak. Dia memilih untuk menyendiri. Bangun gubuk di padang pasir. Singkat cerita, lama-lama Rabi'ah punya murid, ada namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ada lagi muridnya bernama Abdul Wahid bin Zaid. Bahkan beliau pernah dilamar oleh seorang amir dari dinasti Abbasiyah bernama Sulaiman bin Muhammad Al-Hashimi, seorang gubernur dari dinasti Abbasiyah. Tetapi Rabi'atul Adawiyah menolak. Masya Allah, dia menjadi seorang sufi besar. Berkat apa? Berkat juhudnya. Muridnya bernama Sufyan Ats-Tsauri berdoa di dekat Rabi'ah, ya Allah, aku mohon ridhamu. Ali Rabi'ah apa? Del Polito. Maksud guru Del Polito yang itu yang menghilang, minta ridho kepada Allah, sementara kamu tidak pernah ridho menerima ketentuannya. Masya Allah. Saya ulangi, Ali Rabi'ah, Del Polito ya buti Sufyan Ats-Tsauri dia murid. Kamu minta ridho sama Allah, sementara kamu tidak ridho menerima ketentuan. Ditanya oleh Sufyan, apa definisi ridho itu ya wahai guruku? Rabi'ah mengatakan, definisi ridho adalah bahagia ketika menerima musibah sebagaimana kita bahagia menerima nikmat. Di potato itu Pak mau melangkah tak tahu. Kita masih di syariat, memaksa ke alam ahlullah, tanggulnya hawa nafsu.
Tapi kalau mereka mau turun ke bawah, DP nama degradasi. Kita belum ada di makam itu. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang ingin merasakan Allah itu melahirkan kecintaan bagi dirinya, maka lihatlah lewat kacamata orang-orang yang rindu kepada. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya konsep-konsep pemikiran Rabi'atul Adawiyah ini di bawah ada Ibnu Arabi, ada Al-Hallaj, para sufi-sufi besar, bahkan Hasan Basri pun seorang sufi besar tertarik sama Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? No, dia biasa pembantu, lihat siapa yang ada bakutuk itu pintu. Sudah, DP pembantu datang, ada namanya Hasan Basri. Rabi'ah bilang, tanya sama dia apa DP masuk datang di sini. Dia bilang dia suka bertamu dan tertarik dengan matamu. Ali Rabi'ah mapapai pito, dia cungkil sendiri DP mata, dia taruh di atas baki, dia tutup dengan seperti sorpet lah bahasa kita. DP tamadanya itu petala bomatu itu tuh hilang. Dia cungkil DP mata, dia suruh antar sama pembantu. Oh, kasih pada itu. Ilmu Al-Fatih Hasan Basri, akhirnya beliau bertaubat. Masya Allah. Makanya di Eropa Rabi'atul Adawiyah mendapat gelar The Mother of the Grandmaster, ibunya dari para sufi di dunia. Kenapa? Meletakkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Ketika beliau berangkat haji, tiba-tiba untanya mati. Bolo lo lambe minat undalio. Datang orang-orang dekat padang pasir menawarkan bantuan. Kami akan tukar dengan unta yang baru. Apa kata dia? Saya tidak butuh bantuan makhluk, saya butuh bantuan kekasihku. Ya Allah, aku ingin memenuhi panggilan labbaik Allahumma labbaik. Sementara fasilitasku engkau matikan di tengah jalan, kepada siapa aku mengadu? Tiba-tiba Allah bangkitkan dia punya unta itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata. Itu talbiyah versi Turki. Kalau talbiyah versi Gorontalo kamu gitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mat. Kalau talbiyah losina tinggal lain Allah bahasa. Mungkin pengaruh makan menggunakan sumpit, tapi suara terjepit. Kalau talbiyah lontar biasa mengalau ila pulau tu panegorbet. Kalau dia pakai telur 2 7.000 DP harga. Kalau bos 1 hampir 500. So naik dulu 5.003. Sekarang mah mahal. Allah labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tapi orang-orang Talo hebat-hebat. Mubalik kita setiap orang punya intonasi berbeda-beda. Kalau saya suka ceramahnya Ustadz Uskom, karena DP basic seorang anggota, maka DP dakwah meledak-ledak. Ketika Nabi tidak beritai, maka Nabi daripada kotoran unta, daripada batu, maka Nabi berdoa, Allahumma dikomi. Begitu dia bicara dari Ustadz saya lama, maka ketika Nabi sakit, maka Nabi bertanya kepada sahabatnya. Oleh itu saya lama. Ada juga tuh Ustadz Abang Oto Mapil Talibento. Ilahi anta maqsudi wa ridha matludi ilmi mahabbataka la ilaha illallah. Pak Haris Hakwa waktu beliau ceramah di Sumusalakan dapat pakai igal melindungi atau beto lalu juga tampi atau bong. Oleh sedema Pak Ustadz mual belum tahu lilingat kita kami itu. Ali paswa pengalang tuh, tapi atau latih abong.
Ali Pak Haris mengharap untuk buat tilal itu senggol uti. Tilal itu tanah suci uti apa? Tiap orang punya karakter. Pak Ustadz Matika, beliau kalau dakwah sama dengan Kak Agim. Pak Matika, makin kita mengadakan perenungan dalam hidup ini, maka kita akan sampai pada satu kesadaran bahwa hidup ini pasti akan mengalami kematian. Allah mengatakan dalam satu firman-Nya, begitu Pak Matika. Pak Bakari agak padas. Waduh bekada medosi, nggak mak wayatil tebele. Waduh bekada medosi, nolade taziam mak wayatil tebele. Bahaya itu hutia, tapi karena DP intonasi agak pedas, banyak yang tersinggung. Mamu halingol itu tadi harapun Pak Bakar bukan medosi nelandong. Padahal dia hanya bergurau. Ada Ustadz Kondang asal Hutuo sudah meninggal, Pak almarhum yang lama tenggo. Beliau biar 3 jam ceramah, orang suka mulu udah teh mengohuto, mulu udah suara lo apu lalu bibi o malu o. Waktu saya berjemput sama beliau dakwah di mahasiswa PMII, tante itu Supra wa butigir dia mah botak pasek lah. Haranti orang kan mah kolong ngotio. Saya jemput beliau, kira-kira baru 100 meter, alipa yang lama tengok mak. Tinggal ada motor mutia momotia binte. Iloi dawatia. Bahal 100 meter hotel jemput Ali ya. Alimah Iqbal, yo Pak Ustad, tinggal ada motor mutia momotia binte. Kalau mutia jiru orang deh. Belum baca ramah Pak Zeka, dia bilang begitu. Masya Allah. Hadirin saya muliakan, saya persingkat yang keempat. 2 nanti mau sambung tahun depan, mulai banyak orang di pasal ini. Yang keempat, innallaha katamal ajala fil umri. Tunggu om, tatap orang yang mau tadi akan ini om. Tunggu pantah. Sudah aman. Malaikat jaga tim sabar. Hati Allah. Oh, Masya Allah. Afdalul a'mali ahmazuha. Amalan yang tinggi itu ibu, amalan yang memiliki tantangan yang sangat berat. Ini yang bapak yang tidak diganggu oleh otot dan bahasa dikit ketimbang ilmu. Tunggu sedikit otot siapa? Afdalul a'mali ahmazuha. Amalan yang tinggi nilainya di sisi Allah, amalan yang memiliki tantangan yang amat berat. Saya kembali ke materi. Innallaha katamal ajala fil umri. Allah merahasiakan ridhonya pada Allah merahasiakan umur seseorang pada kematiannya. Saya baru-baru pimpin sholat jenazah auditor utama BPK perwakilan Provinsi Gorontalo di Pak Beben, malaikat Lopemda, biasa marek sadoi Lopemda. Saya pimpin sholat jenazah. Maka ditanya oleh sekretaris BPK, Pak Ustadz, apa boleh sholat jenazah lebih dari 1 kali? Saya bilang boleh. Hamzah bin Abdul Muthalib itu disolat jenazahnya oleh Nabi terulang sampai 72 kali. Beliau kan gugur di medan perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib awalnya lagi sholat sendiri sama Hamzah, Allahu Akbar, Allah. Selesai itu datang para syuhada, ada 5 orang, ada 6 orang, ada 7 orang dibawa ke hadapan Nabi. Maka Nabi sholat jenazah mereka sambil mengikutkan lagi Hamzah bin Abdul Muthalib terulang sampai 72 kali. Makanya sholat jenazah boleh lebih dari 1 kali.
Ada staf BPK tanya, Pak Ustadz, apa boleh masbuk sholat jenazah? Artinya mengkodok, menggenapkan bilangan takbir yang tertinggal. Ada beberapa bicara melalui Ustadz Ali Hidayat ya, awas pelan-pelan, ketiga Nabi melaksanakan sholat jenazah, maka awas Al-Quran 14 seperti di besok kanan, awas pelan-pelan. Ustadz Ali Hidayat begitu ke baca rawa, lengkap DP. Apa boleh masbuk sholat kodok, menggenapkan takbir yang tertinggal? Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Hambali mereka merujuk pada hadis Nabi Sahih Bukhari nomor hadis 561, idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinati fasallu wa ma fatakum wa atimmu. Kalau kamu bergabung sholat jenazah, maka ikutilah gerakan imam, sholatlah kamu, kemudian sempurnakan bilangan takbir kalau yang tertinggal. Bisa dipahami ini? Jadi kalau ibu-ibu masuk sholat jenazah, imam rakaat ketiga, ibu baru rakaat pertama, baru takbir pertama maksudnya, Allahu Akbar. Panggilnya apa? Fatihah. Imam takbir keempat, ibu takbir kedua, Allahu Akbar. Suaranya sir ya, kalau bapak agak keras. Kalau bapak Allahu Akbar. Para ini apa? Sholawat. Imam salam, berarti tertinggal dua. Iwa Allahu Akbar. Maka pasangannya adalah doa, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Satu lagi, Allahu Akbar. Doa untuk para keluarga, Allahumma la tahrim ajraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana wa la. Pak Ustaz, kenapa di tanah suci habis takbir keempat langsung salam? Apakah Rasul tidak berdoa? Bukan Rasul tidak berdoa, tapi doa yang keempat itu sudah ditarik ke takbir ketiga. Bisa dipahami ini? Allahumma firlaha warhamha wa'afi'afu anha, Allahumma la tahrim ajraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana wa laha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah takbir keempat so ditarik ke takbir ketiga. Jelas wa atimu. Kalau tertinggal takbir, maka genapkan takbir. Banyak kita tidak mau sholat jenazah karena merasa sudah tinggal anak tidak usah coba gabung. Padahal bergabung saja. Takbir yang tertinggal wa atimu, genapkan sesudah imam salam. Ustadz, kalau yang mati dorce, Allahumma fillahu warhamhu menyakai putih capla asli loh. Tador cebuti dia mal pidahala bintang leila do mau itu malu bintang jabodina karena laneng oli motak jatuh mete malu hush wajah Madonna tapi betis Diego Armando Maradona. Jadi pasti laki-laki tulen yang mau bagus itu ayam suka hush bawa hush. Ini dorci baku gardeng orang normal. Ale orang itu ngoni dorci tidak ada tampak uti di akhirat. Ale dorci mah kalau tidak ada tampak, tidak di surga, tidak di neraka. Kita orang mau bakos no. Dia pikir ada kos di sana. Bapak yang sahabat biasa muliakan, ini saja. Yang dua nanti mau lanjut tahun depan. So, semakin siang ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita doakan Bapak Panglima ASN yang di sebelah kiri saya insyaallah menjadi khalifah ke depan di Bone Bolango. Amin. Torang boleh berdoa itu bukan koprol karena beliau di luar area torang. Torang kan di kota ini. Sana Bone Bolango, maka orang kota boleh berdoa orang Bone Bolango. Kalau beliau orang kota calon di kota, torang tidak boleh berdoa. Mau karena CCTV Ustaz itu ASN ya mesti
Kalau orang sini boleh pada orang boleh bola. Supaya tiada mal itu boleh atau boleh. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Semoga yang pulang ke rumah paling bagus berjalan kaki, Bu. Kataballahu bikulli qadamin ibadat sanatin. Yang menghadir majelis ilmu sambil berjalan, setiap langkah Allah tulis sama dengan 1 tahun ibadah. Kalau 200 langkah PP 400 ibadah, 400 tahun kita beribadah kepada Allah. Yang untung yang stroke, yang DP berjalan so cepat sekali, makin banyak DP langkah kasih. Wajah malwa kalian Pak Haji beda latih membiru dari dakwah malwa kia dong mau hari dia aku putar lapangan demai dolo mau ada teman ada dakwah ih lepuh itu lemak dakwah lah duga memang itu dakwah. Jamal kalian malaikat yang dihitung oleh malaikat begitu bismillahirrahmanirrahim turun dari rumah menuju ke dakwah. Napa yang di depan mungkin cuma 25 langkah, PP pun 50. Tapi yang jauh-jauh dari sana 250 langkah, PP 500 langkah. Itu pakai motor bol maafnya masa. Jam apa hitungnya malaikat berapa banyak pelek berputar, pelek bintang, putaran pelek kali langkah saldo, apalagi yang naik oto, tidak boleh bebas dari itu kali BBM, apalagi Dexlite semahal pasik. Nah, beruntunglah yang datang ke tempat ini, apalagi yang hari-hari hadir sejak awal dakwah sampai sekarang. Hitung sendiri, Bu. Orang Gorontalo supaya DP Bajalang jadi bagus, begitu dilahirkan pakai gurita supaya pernah ali maliom-biom pipi. Di kamar gula mama nyunyo, yes mama. Tapi laki gurita tapi itu. Boleh tak peran hutum adi. Lillahi ta'ala japi laki gurita tuh. Ilawalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah.